Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada siang menjelang sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita di KPMI Palembang, dan setiap pekan kedua membahas fikih muamalah. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kajian tematik, membahas tentang cara taubat dari harta haram. Dan dari buku yang sama, meskipun saya juga ambil dari materi yang lain, kita membahas pembahasan yang sangat amat penting. Ini pokok dasar biar orang tidak rancu dalam memahami fikih muamalah, yang juga terdapat dalam buku Ustadz Amin Nur Bais hafizahullah ta'ala, tentang pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan beliau membahas tentang masalah memahami konsekuensi akad. Dan juga ini kami juga pernah belajar dari Ustadz Muhammad Yasir hafizahullah ta'ala. Dan ini pembahasan yang sangat amat penting sekali, termasuk dasar, tapi jarang sekali didengar, dipelajari oleh orang-orang yang mau belajar. Memahami konsekuensi atau bahasa Arabnya lazimul akad. Jadi akad itu adalah sebuah kesepakatan, sebuah janji, sebuah kontrak, itu namanya akad antara dua pihak, minimal dua orang, A sama B, penjual sama pembeli, namanya akad. Dan kita secara logika, kita bahas dulu secara logika. Kalau kita nanda tangan kontrak, misalnya kita kerja di Ya Bunaya, itu kan ada poin-poin kontraknya. Daftar sebagai santri atau TK Ya Bunaya, atau sekarang ada SD Ya Bunaya. Nah, di situ kan ada penjelasan hak-hak yang didapatkan. Dapat misalnya baju, dapat misalnya buku, dapat pelajaran, dapat pembimbingan, ada hak-hak dan kewajiban. Kewajibannya harus bayar SPP, itu kan semuanya ada konsekuensi. Jangan sampai orang nanda tangan kontrak, dia nggak tahu konsekuensinya apa, sehingga di jauh hari, Pak maaf Pak, bayar SPP, lo bayar di sini ya. Nah, ini kan nggak tahu konsekuensinya. Kapan seorang guru misalnya, ternyata jam kerjanya 5 hari, dibaca. Ini kalau begini SP1, kalau begini SP2, kalau gini dipanggil oleh Pak Doni, misalnya ini dikeluarin, dipecat dan seterusnya. Apa bonusnya? Bonusnya kalau kerja sekian dapat sekian, lembur sekian dapat sekian. Itu namanya hak dan kewajiban, konsekuensi dari sebuah akad. Apa yang harus kita lakukan, yang boleh kita dapetin, dan apa yang kita tuntut kepada pihak lain. Ini yang kita kenal dengan reward and punishment, atau juga hak dan kewajiban. Nah, banyak permasalahan timbul dalam akad jual beli dan akad-akad yang lainnya gara-gara kita nggak memahami konsekuensi. Kalau udah tanda tangan, udah deal, udah oke, apa kewajiban kita dan apa hak kita? Banyak orang berantem kan gara-gara itu. Pernikahan misalnya, saya nggak tahu kalau suami itu harus kerja. Ini kan nggak paham konsekuensi. Istri nggak paham kalau konsekuensinya sebagai istri harus taat sama suami. Ketika itulah terjadi yang namanya pertikaian, pertengkaran, karena nggak memahami apa konsekuensi dari akad pernikahan. Begitu juga akad, Pak balikin uangnya, investasi bodong ini, Pak ini investasi. Investasi kalau rugi nggak boleh nuntut apa-apa. Ini kan nggak paham konsekuensi. Sama kayak kita kalau nginstal software atau aplikasi, kan kita next, agree. Kita nggak baca peraturan di situ apa. Kita nggak baca peraturan-peraturan yang ada di poin tersebut. Contoh misalnya software bajakan. Ustadz boleh nggak menggunakan software bajakan? Kan saya udah punya nih software. Boleh nggak saya pakaiin ke orang lain? Kan saya udah beli nih e-book. Boleh nggak saya berikan kepada orang lain? Nah, ini nggak baca konsekuensi akadnya. Padahal di sana dibahas kita bukan membeli sebuah software,
tidak membeli sama sekali Microsoft, tidak membeli sama sekali Windows. Kita hanya menggunakan hak pakai. Cuman kita nggak baca, kita langsung oke, next agree tadi. Begitu juga ketika nanda tangan kontrak jadi pegawai ya bunaya, ketika misalnya saya absen sekian hari, kok gaji saya dikurangi. Nah ini Pak, Bapak nggak baca, kalau absen, kalau tanpa keterangan izin, ya gajinya dikurangi. Itu kan semuanya ada dalam konsekuensi. Kalau orang udah paham konsekuensi enak, tinggal mengingatkan, Dek, bukankah pas nikah udah tahu konsekuensinya taat sama suami? Gitu. Oh iya Kak, maaf khilaf, karena selesai. Ya, Mas, bukankah paham konsekuensi suami itu menafkahin istri, kok nggak kerja? Oh iya maaf Dek, khilaf. nonton main game aja seharian misalnya. Nah, jadi kalau orang udah paham konsekuensi akad, kita akan mudah mengarahkannya atau mengingatkannya kembali ke poin yang pertama. Contoh orang masuk Islam pun ada konsekuensinya. Ya, dia masuk Islam tapi dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Mas, ada konsekuensinya masuk Islam itu. Ini loh yang nama konsekuensi syahadat dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, konsekuensi akad ini membahas tentang hak dan kewajiban. Apa yang kita dapetin dan apa yang harus kita lakukan. Kalau orang udah paham sama-sama konsekuensi sebuah akad, maka tinggal menjalankan sebuah akad, selesai. Dan namanya akad atau konsekuensi akad ini terjadi minimal kepada 2 orang. Dan kenapa ini penting? Kenapa pembahasan ini sangat penting sekali? Karena kita bisa mengetahui hak kita dan kewajiban kita. Kalau orang udah paham hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya, maka ini akan meminimalisir, saya tidak mengatakan menghilangkan ya, meminimalisir pertikaian karena sudah saling tahu apa kewajiban dan apa haknya. Oleh sebab itulah teman-teman, kalau kalian pengen mengerjakan suatu akad, pahamkan konsekuensi sebelumnya. Saya misalnya mau nambah lagi misalnya. Saya bilang maaf ya Mbak, tapi saya nggak bisa loh adil 2 hari karena ini luar kota misalnya. Saya hanya bisa Sabtu Ahad. Nah ini konsekuensinya. Ya karena ya saya bilang begitu. Ini saya bisa cuma datang Sabtu Ahad. Oh nggak masalah Mas. Oke, deal. Atau misalnya dalam masalah yang lain, jual beli. Ya. Konsekuensinya jual, Pak, setelah barang ini dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Itu kan namanya konsekuensi. Ketika dia dipahamkan tersebut, kemudian besok lusa dia, aduh Mas ternyata istri saya udah beli ini. Ya, kasihanlah, ya, tolong kembaliinlah uangnya. Oh, nggak bisa Mas. Konsekuensinya barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan. Beda tentang masalah aib ya, khiyar aib itu pembahasan yang lain. Ini diantaranya biar kita meminimalisir pertikaian. Saya mau nikah sama sampean Mas, cuman saya nggak mau tinggal serumah dengan orang tua atau mertua misalnya. Ini sudah konsekuensi di awal. Sehingga ketika kita oke, maka kita harus menerapkan konsekuensi tersebut. Mas, saya kalau mau nikah sama Mas dengan syarat nggak mau dipoligami misalnya. Ya. Kita mengokekan tersebut. Nah, ini apakah syarat yang diterima atau tidak, itu pembahasan yang lain. Intinya kita harus pahami ada sebuah konsekuensi dalam sebuah akad. Agar tidak sampai terjadi namanya goror, ketidakjelasan, ini utang atau mudharabah. Kan nggak paham konsekuensinya. Nah, sebagian catatan sebelum kita masuk ke pembagian-pembagiannya, catatan ya. Di dalam fikih muamalah yang dilihat adalah hakikat, bukan penamaan. Ini sebuah kaidah yang penting. Ya, di dalam masalah muamalah, ukuran itu ditinjau dari hakikatnya, bukan penamaan. Contoh misalnya Mas Yuda sedang lapar. Dia datang ke warung makan. Mas minta lontong sepiring. Dibawain lontong. Ya selesai makan, ya udah makasih Mas ya. Marah nggak tukang lontongnya? Marah. Mas, saya kan bilang minta, nggak bilang beli. Saya minta, tolong saya minta ya 1 piring lontong. Kita katakan
Yang jadi indikator adalah hakikat. Ini namanya jual beli lontong, bukan bagi lontong gratis. Yang namanya beli atau minta atau tolong kasihkan, tolong berikan, itu menunjukkan hakikatnya jual beli. Contoh pinjam. Ya, dalam bahasa Indonesia namanya pinjam. Tapi di dalam bahasa Arab beda pinjam yang namanya ariyah dengan korot. Korot itu pinjam harta. Ada sebagian orang mengatakan, nggak boleh nih minjam, ya katanya setiap pinjaman yang dapat manfaat itu riba. Dia mau minjem motor temannya, terbilang tolong kembaliin bensin ya, bensinnya full tank ya. Oh, riba ini. Kenapa? Karena setiap pinjaman. Nah, ini salah. Karena yang dibahas dalam ulama itu pinjam uang, bukan pinjam barang. Kalau pinjam barang boleh dia dengan upah yang jadinya bukan pinjam, namanya sewa menyewa, gitu loh. Ya. Contoh lain, nitip. Nitip. Yang namanya nitip wadiah itu nggak boleh ngambil uang. Kalau ngambil uang namanya bukan nitip, bukan wadiah, namanya sewa, upah. Upah untuk menjaga titipan, ya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan nama. Ya, tertipu dengan nama. Contohnya dalam bank akad mudharabah katanya. Padahal kita katakan, ya bank itu bilang mudharabah kalau dia untung dibagi 2, kalau dia rugi, ya itu harus dikembalikan full nasabah uangnya, ya kan? Maka kita katakan, ini berarti bukan mudharabah, hakikatnya utang piutang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya. Kita bagi akad menjadi 3. Kita bagi akad menjadi 3 sesuai tujuan akadnya. Nah, kalau sudah kita paham tujuan akad masing-masing, kita bisa mengerjakan sesuai dengan tujuannya. Yang pertama, akad yang namanya muawadot atau komersil. Yang namanya komersil itu boleh mencari keuntungan, boleh mengambil upah, boleh dia mengambil fee, dan tidak ada batas maksimal dia meraih keuntungan. Jadi ini memang tempatnya cari duit, memang markasnya cari uang. Contohnya apa? Jual beli, syarikah dagang, sewa menyewa, maklar, jualah, salam, istisna, murabaha. Ini namanya akad apa? Akad komersil. Di sini dihalalkan mengambil untung. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua atau pembagian yang kedua, akad sesuai dengan tujuan. Yang pertama akad muawadot atau komersil, dia boleh mencari untung. Yang kedua akad tabarruat, akad sosial, akad derma. Yang ini tujuannya mencari pahala. Ya, jadi tujuannya cari apa nih? Pahala. Nah, konsekuensinya akad nomor 2 tidak boleh mengambil untung. Haram mengambil untung. Pak Ustadz, masa saya nggak boleh ngambil untung? Ini kan uang saya. Dia minjam 10 juta, saya meminta kembalikan 12 juta. Uang saya, masa saya diharamkan mencari keuntungan? Kita bilang, Pak, Bapak nggak diharamkan mencari keuntungan, cuman salah kamar. Kalau nyari keuntungan di kamar sebelah, Pak. Ini kamarnya sosial. Ini akad yang nggak boleh ngambil keuntungan. Kalau keuntungan ke sebelah, jual beli, sewa menyewa. Sama kayak pipis di kamar. Boleh nggak? Kenapa sih saya nggak boleh pipis di kamar? Bukan pipisnya yang nggak boleh, Pak. Pipisnya boleh, cuman salah kamar. Ini tempat tidur. Pipis di sebelah, kamar mandi.
Begitu juga orang yang mengatakan, oh saya kan hanya pengen mencari keuntungan, saya kan pengen bekerja, mencari nafkah. Iya silakan, bagus, tapi ada kamarnya. Jangan masuk ke kamar ini, salah kamar. Kalau salah kamar, bisa berantem suami istri. Ya. Apa contoh akad yang nomor 2? Utang piutang, korot. Ada sebuah kaidah, setiap utang yang mendatangkan manfaat maka itu riba. Ini namanya utang kordun, maksudnya utang uang yang ganti, bukan barang. Ya, pinjam uang. Jika salah niat, dia pengen ngambil keuntungan di sini, inilah namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah dahulu awalnya niatnya bagus, minjemin aja, nggak ada cari keuntungan. Tapi ketika macet, jatuh tempo, nggak bisa bayar, barulah dia mengambil keuntungan. Ini saja diharamkan. Apalagi zaman sekarang, dari awal sudah minta untung. Ya enggak. Dari awal salah kamar. Kalau yang akad riba jahiliyah yang dalam Al-Quran itu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu niat awalnya dia pengen sosial. Dia pengen bantu nih, tahun depan bayar ini 2 juta. Tahun depan dia nggak bisa bayar, barulah dia ngambil untung. Itu saja dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala riba, yang Allah akan hancurkan riba. Apalagi zaman sekarang ribanya lebih parah. Dari awal minta untung. Ini namanya salah kamar. Yang kedua, pinjam meminjam. Ini minjam nggak boleh, hukum asalnya mengambil untung. Namanya ariyah. Pinjam ya motornya, saya pengen ya ke depan sebentar. Namanya akad pinjam meminjam. Ketika ngambil untung bukan pinjam namanya, tapi sewa menyewa, dan ini boleh, sudah kamarnya benar. Ya, jadi meminjam barang boleh ngambil untung, berubah jadi akad sewa. Meminjam utang nggak boleh dapat untung, kalau untung namanya riba. Ya, jadi namanya pinjam, untungnya beda. Ya, jadi ini di antara kesalahan sebagian ustadz ya, dan beliau juga sudah koreksi, mengatakan nggak boleh ya isi full bensin ya dengan minjemin motor isi full bensin, katanya riba. Ini nggak benar ya. Itulah teman-teman, fikih muamalah ini fikih yang kompleks, yang tidak setiap ustadz itu paham. Ya, jadi benar-benar yang membutuhkan sebuah update ilmu tentang masalah fikih muamalah, karena selalu berkembang, berkembang. Contohnya lagi titipan wadiah. Ini wadiah nggak boleh diupah karena dia akad komersil, nitip aja. Ketika dia minta upah, maka ini bukan wadiah, tapi namanya apa? Sewa menyewa, upah bahasa kita. Dan ini halal. Wasiat, hadiah, sedekah, wakaf, ya. Wallahu taala a'lam. Yang ketiga, yang pertama tadi akad muawadot. Ya, akad sosial komersial boleh mengambil harta untung. Yang kedua adalah akad tabaruat, akad sosial, akad derma yang tidak boleh mengambil untung, hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga namanya akad tausikot, artinya jaminan untuk mengikat utang. Digadai ya, gadai. Tujuan gadai apa? Tujuannya untuk sebagai jaminan. Doman, kafalah. Apa doman? Penjaminan objek, siap bayar. Ada seorang ikhwan, ya. Dia bilang, saya dikejar-kejar oleh orang, Pak. Kenapa? Iya, padahal itu tuh bukan utang saya. Jadi ada teman saya berutang sama orang lain. Ya, orang tersebut minta sebagai domin. Ya, dia minta saya iakan. Ternyata teman saya ini penipu. Ya wajar kau ditagih karena kau domin. Domin itu penjaminan objek. Dia kalau orang yang berutang nggak bisa bayar, dia yang bayar, itu namanya domin. Hati-hati loh, ya. Jadi misalnya nih kita punya koperasi ya syariah, ya apa namanya? Muslim Berkah Mulia, ya. Muslim Berkah Mulia ini koperasi syariah. Dia mau minjemin uang ke orang lain, misalnya punya akad utang piutang, ya sebagai bentuk sosial, ya.
tapi dia pengen meminta domin. Syaratnya minjam harus domin. Nah, ini harus dipahamkan. Domin ini adalah orang yang bersedia membayar ketika si fulan tidak bisa membayar. Beda dengan kafalah. Kafalah penjaminan subjek, bukan objek. Dia hanya bertugas mendatangkan orang tersebut. Misal, ya Adi pinjam uang sama Pak Doni. Ya, Pak Doni ini nggak percaya sama Adi. Adi nih gitu. Ya minta inilah jaminan, ya minta kafil. Ya kafilnya siapa? Mas Aga. Ketika jatuh tempo, ya maka tugas Mas Aga mendatangkan si Adi, nggak bertugas membayar Mas Aga. Karena dia bukan domin, tapi kafil, hanya bertugas mendatangkan Adi di hadapan ya Pak Doni. Ini Pak Doni, silakan. Kalau apa-apa kebudain. Ya itu contohnya. Ya jadi bedakan antara doman dan kafalah. Juga banyak ini sulh, hawalah, ya banyak akad-akad. Yang ketiga tausikot, yang dia tujuannya sebagai jaminan untuk mengikat utang. Nah sekarang kita bahas ya poin selanjutnya. Tadi pembagian berdasarkan tujuan. Sekarang pembagian berdasarkan status kepemilikan objek. Nah ini ada yang pindah kepemilikannya, ada yang tidak pindah. Yang pertama yang memindahkan kepemilikan, contohnya jual beli. Ya, jadi ketika seorang udah jual beli meskipun kredit, itu sudah milik dia. Nggak bisa bilang, Pak saya ini ya, saya beli rumahnya ya, iya. Cuman kamu boleh tempetin kalau udah lunas. Nggak boleh. Karena sudah terjadi pemindahan hak milik. Contoh utang. Utang. Pemindahan hak milik. Jadi begini contohnya ya, kalau jual beli. Misalnya saya beli, ya misalnya beli ini ya, beli bakpao sama Mas Aga. Dalam nggak beli, ya beli Saga bakpao. Kemudian ketika saya udah jalan, tiba-tiba saya jatuh, bakpaonya jatuh, kemudian ada mobil dreds. Saya bilang, oh ini Mas Aga gantilah, ya kan belum aku makan, barusan keluar, ya jatuh, ini dipegangnya, saya terima, jatuh, kemudian dilindas oleh mobil, nggak bisa dia makan. Mas Aga bilang, oh nggak bisa Mas. Konsekuensi jual beli adalah perpindahan hak milik. Itu sekarang milik Pak Ustadz. Ya, jadi apapun yang terjadi itu hak Pak Ustadz. Ya, saya nggak ini ya. Itu kalau dia kasihan itu beda lagi ya, itu nilai tambahan. Kita nggak bahas kasihan. Kita hanya bahas konsekuensi. Konsekuensinya Mas Aga nggak wajib mengganti. Karena hak milik sudah berpindah meskipun saya masih ngutang. Meskipun statusnya belum lunas, ya. Begitu juga pinjam uang. Saya pinjam uang sama Pak Doni 2 juta. Baru saya ambil, tiba-tiba datang mau copet. Nggak tahu menahu. Pokoknya kata Pak Doni, kembalikan nanti. Itu sudah hak uang Ustadz itu, bukan uang saya. Ya gitu, ya. Jadi harus pahami, jangan sampai ribut. Oh ini punya kamu, saya belum bayar. Enggak. Harus paham sama-sama konsekuensi akad. Jadi ketika terjadi jual beli, akad utang piutang, itu status kepemilikan berpindah. Yang kedua, yang tidak memindahkan kepemilikan. Jadi barang tersebut masih punya fulan. Nah, ini penting. Contohnya apa? Pinjam meminjam. Ariyah tadi. Ya, misalnya Mas Tas minjam sama Mas Edi. Ya, misalnya laptop. Itu punya Mas Edi, nggak boleh dijual oleh Mas Tas. Ya, karena statusnya Ariyah. Ariyah itu tidak memindahkan hak milik. Contohnya juga sewa menyewa. Ya, misalnya menyewa mobil, boleh mobil itu misalnya dijual ke orang lain, ya karena itu adalah rental. Masih milik si penyewa yang menyewakan, ya yang menyewakan. Wadiah juga demikian, titipan, ya termasuk juga barang gadai. Barang gadai itu adalah punya si pemilik barang.
Sehingga meskipun jatuh tempo, kita nggak boleh langsung jual. Kenapa? Karena barang tersebut milik si penggadai. Ini diantar kesalahan sebagian kita ini, kalau orang udah nggak bisa, langsung dijualnya. Padahal kita tuh nggak boleh menjual barang tersebut kecuali keridoannya. Ustaz, kalau nggak ridho gimana? Ke hakim, bawa ke pengadilan. Kalau nggak ridho, ya. Jadi kita harus bedakan mana akad-akad yang memindahkan status objek pemilikan atau tidak. Ini poin yang kedua, ya. Poin yang pertama berdasarkan tujuan, poin yang kedua berdasarkan status kepemilikan, dan selanjutnya poin yang ketiga keridoan. Berdasarkan ridho. Kita juga bagi menjadi dua. Yang pertama akad-akad yang harus saling ridho. Dan ini semua akad, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, nggak boleh. Pokoknya aku pinjam ya, nggak boleh. Pokoknya aku beli ya, nggak mau, saya nggak mau beli ini sampai hari kiamat, saya nggak mau jual barang ini, kamu nggak boleh beli. Kita nggak boleh maksa, karena harus ada saling ridho. Nah, ada akad yang tidak harus saling ridho, yaitu akad tabarruat, yaitu akad sosial, hadiah. Saya ngasih hadiah ke Pak Doni misalnya sebagai permintaan terima kasih atas selama ini, misalnya. Katakan hadiah. Pak Doni, aduh sayang ini nolak, nggak usah Ustaz. Aku nggak ridho, nggak peduli. Ridho, saya letakkan di sini. Ya, tetap sah. Termasuk sedekah. Ini saya kasih orang miskin dikasih. Oh saya nggak mau, nggak masalah. Kau nggak mau, aku letakkan di sini. Tetap sah akadnya meskipun dia tidak ridho. Beda kalau jual beli kalau yang lainnya saya nggak mau, nggak boleh, nggak sah. Sedangkan akad-akad seperti hadiah, hibah, sedekah, maka kita tidak harus saling ridho. Selanjutnya poin yang keberapa sekarang? Yang keempat ya. Yang pertama tentang tujuan. Yang kedua status kepemilikan. Yang ketiga keridoan, dan yang keempat penggabungan. Tidak boleh digabung dengan akad lain, ada yang boleh digabung dengan akad lain. Hukum asalnya semua akad tidak boleh digabung. Di antara yang sering terjadi menggabungkan jual beli dengan utang piutang, haram hukumnya, dilarang oleh Nabi SAW. Nahan Nabi an bai' wasalaf, menggabungkan dua akad, satunya utang piutang, satunya jual beli, karena beda tujuan. Utang piutang itu untuk sosial, jual beli untuk apa? Untuk pahala, untuk untung, ya. Kata dia untuk dapat pahala, ya. Misal begini, Adi datang sama Ustaz Ronin, saya ini ya bentar lagi uang terkumpul, tinggal sekian juta lagi Ustaz. Ya boleh dah aku pinjam. Oh boleh, tapi syarat ya, kau beli dulu, ya. Beli dulu misalnya, aku lagi jualan kaos nih. Nah, kau beli kaos, lagi baru aku pinjami kau. Nah ini yang terjadi. Ini diharamkan karena menggabungkan dua akad. Termasuk akad yang menggabungkan dua yang sekarang marak, leasing. Gimana leasing? Sewa, menyewa, dan jual beli. Nggak boleh digabung. Kan itu gini lah, ya. Beli motor setahun 12 juta. Ya, 1 bulan cicilan 1 juta. Ya kan? 1 juta. Awalnya akadnya apa? Jual beli. Ketika 6 bulan kredit macet, ditarik motor dengan diubah akadnya menjadi sewa menyewa. Iya kan? Pernah leasing. Kalau macet motornya ditarik, uangnya tidak dikembalikan. Uang cicilan selama itu dianggap sebagai sewa. Kita katakan ini salah karena menggabungkan dua akad, zalim. Kalau sewa, menerantai rusak, siapa yang nggak nanggung?
Dan bahas nanti. Penjual harusnya, kan sewa. Dan bahas nanti siapa yang bertanggung jawab tentang tanggung jawab. Ini diantara kesalahan sebagian orang menggabungkan antara akad sewa menyewa dengan jual beli. Termasuk yang lebih parah, dia bilang ini sewa menyewa. Sebulan sewanya 1 juta. Cuman kalau kau sudah menyewa selama setahun, barang tersebut dijual untukmu, gitu loh. Iya ya. Ini kan listing kan gitu. Sewa menyewa dia kan. Kalau macet ditarik lagi 12 juta. Itu dia tuh pengen ini ya, pengen mencari apa, hila, tipu muslihat. Agar leasing itu seolah-olah halal padahal haram. Ya, dia pengen, oh ini bukan ini loh, nggak riba loh, nggak ada kredit syar'i loh kreditnya. Iya, cuman ketika dia putus diubah akadnya menjadi sewa menyewa. Kasihanlah 6 juta ya hanya untuk memakai motor 6 bulan. Kan zolim itu. Iya, zolim. Lanjut. Itu jadi penggabungan itu hukum asal tidak boleh digabungkan dengan akad lain, kecuali poin yang kedua, ada yang boleh digabung dengan akad lain, yaitu tausikot tadi, yaitu penjaminan. Utang piutang dengan gadai boleh dijamin. Utang piutang dengan kafalah atau doman boleh, karena akad tausikot, akad penjaminan boleh digabung dengan akad yang lain. Nah, kemudian poin selanjutnya. Tanggung jawab terhadap objek. Ini poin yang kelima ya. Jadi pembagian akad berdasarkan tanggung jawab terhadap objek. Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap barang ini tuh siapa? Ini banyak yang nggak tahu nih. Maka kita bagi menjadi 2. Yang pertama doman, yang kedua amanah. Doman itu penerima yang bertanggung jawab. Sedangkan amanah penerima tidak bertanggung jawab. Garis bawahi, ini kalau terjadi kerusakan di luar keteledoran. Kalau karena keteledoran ya jelas yang teledor itulah yang ganti. Kita sedang bahas musibah atau hal-hal yang bukan karena keteledoran. Musibah, tsunami, banjir, dicuri, dimaling orang, ya. Nah, ini harus kita bahas. Ada namanya akad doman dan ada akad amanah. Doman bertanggung jawab yang menerima. Contohnya jual beli. Jual beli. Dia beli motor. Ya, dia beli motor, baru nyicil 1 juta, dipaling motor tersebut oleh orang. Tanggung jawab siapa itu? Penjual, pembeli? Pembeli. Tidak boleh pembeli nuntut penjual, kau ini aku pakai 1 juta, tolong lah kau, ini balik ke duit aku. Ya, ngapa dipal? Udah pacak Pak. Ini akad doman Pak, jual beli itu. Akad doman kalau sudah terjadi serah terima, yang menerimalah yang bertanggung jawab. Kecuali keteledoran penjual. Harusnya 1 hari sudah dikirim, sebulan tidak dikirim-kirim, dipaling uang akhirnya. Maka keteledoran si penjual harusnya tuh ini, ya ini penting bagi teman-teman ya, yang orang beli cuman dia nitip dulu, jangan nggak terima mak ini, karena konsekuensinya bahaya. Banyak orang ribut gara-gara ini. Aku beli dulu, cuman nitip, pegang dulu ya. Nah ini pegang dulu nih. Karena kalau ada apa-apa sebenarnya itu adalah hak dia, kecuali karena keteledoran kita. Contoh utang piutang. Ya, utang piutang. Kita ngutang 2.000. Qadarullah ternyata ya 2.000 tersebut ya dicuri lagi. Maka ini tanggung jawab siapa? Yang berutang atau yang masih utang? Yang berutang, karena dia akad doman.
Nah, yang kedua, akad amanah. Ini yang paling sering terjadi pertikaian. Penerima tidak wajib bertanggung jawab. Perhatikan, penerima tidak wajib bertanggung jawab kalau ada musibah. Contoh, sewa menyewa. Orang banyak nggak paham tentang akad sewa menyewa. Ini harus dipahami bagi tukang-tukang rental. Ingat, sewa menyewa akad amanah. Yang menyewa tidak bertanggung jawab. Misal, saya merental ya sepeda. Misalnya Mas Joni ya punya rental sepeda. Saya ngerental sepeda. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan, ya tanpa keteledoran saya makainya sesuai dengan undang-undang berlaku persepedaan. Ya udah pakai safety dan seterusnya. Tiba-tiba ya bannya bocor atau bannya kempes, rusak bannya. Padahal berat saya pas dengan sepeda itu, nggak menzalimi sepeda. Ya, maksudnya untuk ukuran 70-an seperti saya, sepedanya pas. Maka yang bertanggung jawab siapa? Yang menyewa atau yang pemilik? Pemilik. Saya bilang, ini kenapa nih kempes bannya? Saya yang marah-marah begitu. Ya, kalau kita kan banyak nggak? Ngapa pas kau ini mas? Ya, kau ganti ini, no, dia nyewa ganti pula. Padahal ini dipakai berkali-kali gitu ya. Jadi intinya Pak, sewa menyewa itu akad amanah. Kalau terjadi misalnya qadarullah udah dipinjam, disimpan di dalam garasi, dicuri oleh orang, maka tidak bertanggung jawab yang menyewa. Karena akadnya amanah. Asal bukan karena keteledoran, yang namanya musibah. Misalnya minjem motor, bukan minjem ya. Ya kalau minjem itu ini doman ya, tanggung jawab dia kalau minjem. Ini sewa, pakai duit soalnya. Kalau minjem kecelakaan dia ganti. Kalau nyewa dia kecelakaan qadarullah bukan karena kesalahan dia, musuh yang ini yang teledor, maka dia tidak wajib ganti. Itulah resiko yang namanya rental, dapat duit dia tuh. Dapat duit minta nuntut pula. Ya. Nah inilah kesalahan leasing yang kita bahas tadi. Kalau dia bilang leasing itu akad sewa menyewa, kalau rantainya rusak siapa yang nukar harusnya? Leasing. Katanya saya menyewa. Iya kan? Kalau bannya kempes siapa yang nganti bannya? Apa ngisi bannya? Leasing. Karena yang namanya sewa menyewa akad amanah. Pemakai tidak bertanggung jawab terhadap apapun selama bukan keteledoran. Kita bahas tadi akad leasing di antara kesalahannya ya karena dia menggabungkan antara sewa menyewa dengan jual beli dan dia nggak paham konsekuensi akad amanah. Pak, kalau Bapak bilang ini sewa menyewa dari awal, harusnya kalau kalau ada ini servis itu nyervisnya bukan saya, Bapak. Karena yang bertanggung jawab, ya. Nah, ini juga masalah rumah ya, kita menyewa rumahnya bocor yang ganti siapa seharusnya? Hah? Pemiliknya, kecuali karena yang menyewanya yang nyolok-nyolok gentengnya sampai rusak. Kalau ternyata rumahnya musibah, misalnya ada gempa, ganti nggak? Ganti nggak yang nyewa? Ganti kau rumahnya roboh? Enggak. Ya, karena penerima tidak bertanggung jawab. Termasuk investasi. Investasi penerima tidak bertanggung jawab kecuali keteledoran. Nah ini banyak orang nggak dipahami ya. Nabi bikin status Facebook pagi tadi tentang masalah. Kan lagi murajaah ini teringat. Ya. Banyak orang bilang investasi bodong karena dia nggak paham akad investasi, akad amanah. Kalau rugi, qadarullah usahanya nggak jalan, nggak bertanggung jawab mengembalikan. Investasi namanya. Misalnya Joni bikin laundry, ya.
sekian, kita 2 tahun misalnya ya, sekian bagi sekian. Ternyata nggak jalan laundrynya, bangkrut qadarullah. Maka nggak boleh, asal sesuai dengan SOP udah jalan, ya, nggak malah seminggu buka cuma sehari. Itu berarti itu keteledoran. Ini benar-benar udah ternyata pandemi qadarullah misalnya, ya, orang nggak susah keluar. Ya lebih baik nyuci sendiri di rumah, takut keluar-keluar. Akhirnya ya tutup, bangkrut. Si pemodal tidak boleh menuntut apapun karena ini akad amanah. Begitu juga mudoroba. Ingat ya Pak, kalau kita bikin rekening ya, ditawari apa yang pertama kali? Mudoroba bagi hasil. Pak, kalau untung begini, kalau untung begini, kalau untung begini. Pak, sudah Pak, Mbak. Ya kalau untung mas sudah dipahami, lemah galau. Pertanyaan kalau rugi. Kalau apa? Rugi. Oh, itu ngeles-ngeles ya. Bilang, oh enggak ini. Gimana Pak? Kalau rugi, kalau bangkrut gimana? Oh kalau rugi kami akan kembalikan semua uang nasabah. Berarti bukan mudoroba. Amanah seharusnya mudoroba beneran. Kalau rugi, ya sudah sama-sama rugi. Karena penerima si banknya tidak bertanggung jawab. Ketika bank bertanggung jawab, artinya dia bukan akad mudorobah, tapi doman akad utang piutang. Dan kita nggak boleh terima bagi hasil, namanya utang piutang. Apa contohnya lagi? Bendahara. Siapa bendahara kita sini? Mas Tas misalnya. Ya, apa? Ya Mas Tas bendahara. Bendahara KPMI dia yang pegang rekeningnya. Qadarullah udah disimpan dengan baik-baik, ya, dicopet, dicopet rekeningnya yang sekian juta, ketika dicek udah 0. Kita orang-orang KPMI nggak boleh nuntut, cuman ngelit beda, karena bukan keteledoran. Ini akadnya wadiah, itu akadnya amanah. Sehingga penerima tidak bertanggung jawab. Ya paham ini ya. Jadi harus perhatikan ketika kita sudah bahas sebuah akad, ini doman atau amanah nih, siapa yang tanggung jawab nih, kayak gitu. Ya. Selanjutnya yang terakhir, ya yang keenam ya. Dilihat dari keterikatan subjek terhadap akad. Mengikat atau tidak. Kita bagi menjadi 2. Akad lazim yang mengikat. Yang kedua akad jaiz. Tidak mengikat. Maksud lazim mengikat tidak boleh di-cancel. Kecuali atas keridhaan pihak lainnya. Ngikat. Ya. Contohnya apa? Jual beli. Sewa menyewa itu akad yang lazim. Misalnya gini ya. Nah, saya menyewa misalnya rumah ya sama Mas Joni. Mas Joni punya kontrakan ya, saya sewa. Sudah saya bayar 1 tahun misalnya 5 juta. Qadarullah ternyata Pak Doni punya rumah kosong. Ustadz nyewa ya baru. Iya. No, ada rumah kosong tempat tiba gratis Ustadz. Ana bilang sama Mas Joni, alhamdulillah aku lah dapet ya, lah dapet kontrakan gratis dari Pak Doni, aku cancel bae ya, ya tolong kembali ke apa sisanya, mbak lah 500.000 ya sebulan lah, ya tolong kembalikan 4,5 juta, boleh nggak? Saya nuntut begitu? Tidak boleh. Udah baca Ustadz, sewa menyewa adalah akad lazim. Ya. Iya mengikat. Ketika sudah deal tidak boleh di-cancel kecuali keridhaan dan saya tidak ridho. Meskipun tidak tertulis. Ini kan gara-gara inilah yang orang banyak kelas itu tidak paham dia konsekuensi. Harusnya ketika sewa menyewa maka tidak boleh dibatalkan kecuali dua-duanya ridho. Atau sebaliknya, Ustadz, rupanya baru nikah adik. Dia kontrakan, dia berani bayar 6 juta. Ya, tolong Ustaz kau pindah Pak ya. Ini duit kau 5 juta, ya. Oh, udah baca Joni. Lazim akad sewa menyewa.
Saya sudah mengontrak untuk 1 tahun. Tidak boleh dia di cancel dengan alasan apapun kecuali saya ridho. Nah, jadi ini harus paham kapan seseorang boleh meng-cancel, boleh enggak. Jadi sewa menyewa, jual beli ini termasuk akad lazim yang mengikat mengikat dua belah pihak. Misalnya ya Mas Aga ya beli ini ya untuk bayi ya. Ya barang-barang untuk bayi sama yang jual Mas Edi misalnya, Mas Edi buka ini baru, usaha baru. Ketika pulang ke rumah ternyata istrinya udah beli. Oh nggak jadi Mas Edi, nggak jadi, saya kembaliin aja ya, tolong kembaliin uang. Oh nggak bisa. Ini adalah akad lazim. Jual beli akad lazim tidak boleh di cancel seenaknya dewe kecuali kedua-duanya sama-sama ridho. Tapi dalam jual beli menerima pencancelan seperti ini disunnahkan. Yang dikenal dengan namanya apa? Ikolah. Sering dengar ikolah ya. Ketika orang udah beli, dia cancel kita terima, maka keutamaannya pengguguran dosa. Jadi yang namanya ikolah, saya pernah lihat akun dakwah membahas masalah ikolah, ya. Katanya ketika ada yang nanya-nanya terus tidak jadi, jangan sedih. Itu adalah ikolah. Bukan ikolah itu. Ya. Belum beli memang, nanya-nanya baru. Ya. Aku pesen ya, agak ikut transfer ya, tidak transfer, belum namanya. Ini sudah benar-benar akad, sudah serah terima, kemudian di cancel, kita terima, itu yang namanya ikolah. Kalau cuma nanya-nanya hilang, ya biasa lah namanya jualan, ya, iya, berarti tidak jadi tanahnya, bukan ikolah namanya itu ya. Langsung bilang PHP lah dan seterusnya, kan pembeli adalah raja. Yang kedua akad jaiz. Akad jaiz ini adalah akad yang dia tidak mengikat. Jadi boleh di cancel oleh satu pihak dan pihak lain nggak boleh nolak. Pihak lain nggak boleh nolak. Contohnya apa? Akad wakalah, wakil. Ya tolong ini ya, kau belikan barang ke sana, diwakilkan. Ya kita mau makan-makan nih, tolong beliin pempek ya, pempek di sana, diwakilkan. Adi misalnya, ya. Akadnya wakalah, wakil. Terus dia bilang, oh nggak usah, nggak jadi di. Ini memang belum dari transaksi, nggak jadi di. Ya biarlah nanti langsung pesen langsung aja biar dia nganter. Boleh. Ya, boleh. Atau dari adinya yang nggak mau. Sudah awalnya udah deal, udah oke, di tengah jalan. Aduh Pak Don, aku nggak jadi ya. Anak dulu ada telepon dari kawan, harus tergesa-gesa nih, cepat ke sana. Kita nggak boleh marah, karena ini akadnya jaiz. Termasuk juga syirkah. Perhatikan, syirkah, kerjasama bisnis. Kalian kerjasama 3 orang bikin laundry, ya. Tiba-tiba di tengah jalan Pak Doni mundur karena Pak Doni butuh uang untuk bangun SD ya Bunaya. Nggak masalah, jangan Pak Doni ini, nggak masalah. Ya, karena akadnya itu akad jaiz. Ini selama tidak ada persyaratan ya. Beda syarat itu beda lagi, itu tambahan. Begitu juga utang piutang tanpa tempo. Utang tanpa tempo. Boleh di cancel. Balik ke utang yang tidak jadi ngutangi, boleh. Tanpa tempo, ya. Dan dia boleh lunasin meskipun lunasin kapan saja. Ya, aku tidak jadi ngutang nih, nah balik ke. Tidak bisa edah Ustaz, boleh kau masih ngutang kau. Nah. Karena dia tidak ada tempo. Ya, kita bahas nanti. Yang ketiga, akad lazim dari satu sisi, jaiz dari satu sisi yang lain. Yang pertama akadnya lazim, yang kedua jaiz, yang ketiga dari satu pihak lazim, dari satu pihak jaiz. Contohnya apa? Gadai. Gadai itu lazim bagi penggadai dan jaiz bagi penerima gadai. Contoh begini, saya ngutang sama Pak Doni, saya gadaikan laptop saya. Ini Pak Doni laptop saya.
Nah, boleh nggak saya, Pak Doni nggak jadi aja ya, ini laptopnya saya ambil ya. Ini nggak boleh. Lazim. Tapi dari sisi Pak Doni boleh jais. Pak Doni, nggak usah lah, aku udah banyak laptop di rumah. Oh, ini bela be. Boleh di-cancel dari pihak Pak Doni sebagai penerima gadai dan tidak boleh di-cancel dari pihak saya sebagai pemberi gadai. Ini namanya lazim dari satu pihak dan jais dari pihak yang lain. Utang dengan tempo contohnya. Misalnya Mas Aga berutang ya sama Pak Doni 1 juta. Temponya bulan April. Bulan Mei. Nah, ini lazim dari pihak ya Pak Doni dan jaiz dari pihak Mas Aga. Misalnya April Mas Aga udah dapat untung banyak ya dari Bapak Wepaunya sehingga Pak Doni saya cancel ya. Saya nggak jadi sampai Mei, Juni April udah saya bayar. Boleh. Tapi nggak boleh Pak Doni nuntut minta bayar hutang sekarang. Ya, nggak jadi aku ini bulan Mei, April aja, nggak bisa. Ya, karena sudah mengikat pada bulan Mei. Karena utangnya pakai tempo. Tapi boleh sebelum tempo Mas Aga cancel utangnya dengan cara dikembaliin. Ya, karena jais dari sisi sini dan lazim dari sisi sini. Ya. Ya meskipun agak pening nggak masalah ya, tapi ini penting sekali untuk kedepannya memahami konsekuensi dari akad. Jadi teman-teman sebelum akad pahami dulu konsekuensinya apa. Konsekuensinya saya nggak boleh menyebarluaskan e-book ini. Oh berarti itu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya saya harus membayar SPP setiap bulan sekian. Konsekuensinya apa? Barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Ini boleh nggak? Barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Bisa benar, bisa salah. Bisa benar kalau maksudnya akadnya tanpa aib. Salah kalau ada aib. Kalau ada aib boleh dikembalikan lagi. Ya kalau tanpa aib maka nggak boleh dikembalikan lagi. Akadnya lazim. Akadlah lazim, barang yang sudah beli tidak boleh ditukar kembali atau dikembalikan lagi, di cancel. Ini bisa benar bisa salah. Benar kalau hukum asalnya, salah kalau dia ternyata ada aib dan dia pengen menggunakan khiyar aib untuk mengcancel pembayaran atau pentransaksian yang tersebut. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya kita ada 6 di sini. Yang pertama adalah sesuai dengan tujuan. Ya, tujuannya ada yang sosial, ada komersil. Sosial itu nggak boleh ngambil untung, komersil boleh ngambil untung, dan ada akadnya ya sebagai penjaminan. Yang kedua, sesuai dengan status kepemilikan, ada yang berpindah hak milik, contohnya jual beli dan utang piutang. Ada yang tidak memindahkan hak milik, contohnya ariyah, pinjam barang, gadai, sewa menyewa, wadiah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tentang keridhaan. Semua akad harus saling ridho kecuali dalam akad-akad yang berupa hadiah, sedekah, hibah, ya, wakaf juga demikian. Kemudian yang keempat penggabungan, semua akad tidak boleh digabungkan dengan akad yang lain, ya biar terjadi jangan sampai terjadi goror, ketidakjelasan. Ini akan jual beli atau utang piutang sih gitu. Kecuali akad jaminan, dia boleh digabungkan dengan akad yang lain. Yang kelima tanggung jawab terhadap objek, doman dan amanah. Ini di luar keteledoran ya. Kalau karena teledor itu semuanya ganti. Apapun akadnya namanya teledor ganti. Ya misalnya dia pinjem motor temen atau dia ngerental motor temen, diletakin di luar jalan, kuncinya masih tergantung di sana, lupo. Nah itulah teledor tadi, lupo. Ya beda kalau sudah dalam garasi, dibegal juga, dicuri, berarti itu di luar ya keteledoran kita. Ada yang doman, yang penerima bertanggung jawab. Ada yang amanah, penerima tidak bertanggung jawab dan tidak boleh kita tuntut apa-apa kalau terjadi kerusakan, kehilangan dan yang semisalnya. Dan yang terakhir ada yang mengikat, ya, ada yang tidak mengikat. Lazim mengikat artinya tidak boleh di cancel kecuali dua belah pihak sama-sama ridho.
Yang kedua ada yang jaiz, ini tidak mengikat, artinya boleh di cancel meskipun pihak lain tidak ridho, artinya pihak lainnya harus menerima pencancelan tersebut. Dan ada akad yang lazim dari pihak lain ya, dan jaiz dari pihak yang satunya. Wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan ya, tapi semoga nggak ada. Ya. Ya, silakan. Masalah akad tadi, karena kemarin pernah ngalamin orang sama ayam, misalnya 3 kotak, datang 2 kotak. Nah, 1 kotak itu ketunda kan, di hari Kamis. Nah, tiba-tiba sebelum hari Kamis itu dia mau minta balikan uang kan, gitu. Iya. Dia bilang balikan aja cancel, gitu kan. Jadi kita tadi bingung kan, karena yang sudah besar, akhirnya dia ngotot kita balikan. Iya. Ini akadnya jual beli atau istisna? Jual beli. Sudah ada ayamnya. Ini ayam jadi atau? Ayam ini, ayam anak ayam. Oh, anak ayam. Berarti sudah ada. Tapi di ada. Apa? Di pabrik. Iya, tapi tetap ada di kandang kan, tapi ada kan? Apa nunggu dulu, nunggu cak 5 tahun dulu. Iya, tapi ada tapi. Iya, iya nggak boleh di cancel itu. Udah lunas bayarnya, full nggak ada lagi. Iya. Tiba-tiba kepengen satu form itu dia. Iya, maksudnya dia nggak ikut KPMI orang itu. Dia Iya. bilang malah dulu katanya belajar lagi bikin mau katanya sudah kenal sunnah. Saya bilang betul banget. Iya, itulah konsekuensi tadi di antara fungsinya apa? Meminimalisir akad. Harusnya kita yang paham, maaf Pak, yang udah pemesanan nggak boleh di cancel. Kenapa? Ini akad lazim, jual beli akad lazim. Tidak boleh di cancel kecuali dua belah pihak ridho, dan saya tidak ridho. Saya udah pesan sama atasan gitu atau produsen, udah dikirim barangnya, nggak boleh di cancel. Ya kecuali dia ada namanya syarat, ya khiyar syarat atau khiyar yang lain. Tapi dalam situasi seperti ini nggak boleh di cancel karena jual beli adalah akad lazim dan bukan akad jaiz. Kau ngaji sama siapa ngomong? Kajian sunnah muamalah ini, ya. Yang sudah sunnah aja kadang nggak paham, ya. Yang sunnah saja kadang tidak paham. Ya, sabar ya. Ikolah aja, ikut ikolah tadi jam. Setidaknya kita udah paham ilmunya. Itulah seandainya semua orang belajar fikih muamalah, paham konsekuensi akad, minimalisir ya pertikaian, pertengkaran. Ya, tapi itulah banyak orang tuh sebab gara-gara ribut gara-gara apa? Bodoh. Jadi tidak ada ilmu itu penyebab terjadinya namanya ya pertikaian, pertengkaran dan seterusnya. Ya, sabar ya. Bukan curhat bukan ini ya. Iya. Itu berpahala insyaallah dari mengalah ya, mengalah. Perempuan nih laki-laki. Perempuan wajar ya karena mereka tidak pernah salah ya. Suami istri. Ya, ada lagi yang bertanya? Iya. Iya. Cuma kalau udah ada perjanjian di awal misalnya misalkan kalau barang ini tidak bisa dibayar waktu 3 bulan, iya. sepakat langsung dijual, gitu loh. Setelah perjanjian di kalau lisan. Iya, nggak masalah perjanjian, cuman ketika jatuh tempo ditawarkan lagi. Ya saya mau jual ini ya, ridho ya, gitu. Ya, jadi insya Allah nggak masalah seperti itu. Kan gadai itu boleh gabung. Iya kan kita biasa tadi ya. Gadai boleh gabung. Ada lagi? Berarti yang rental itu tidak boleh tadi. Cuma itu ada juga rental sepeda. Jadi kalau misalkan ada rusak apa disuruh ganti yang nggak boleh. Iya. Lihat dulu kerusakan kenapa? Karena keteledoran pengguna, ganti dia. Nah, maksudnya kalau sepeda itu diambil nggak ada kerusakan, tiba-tiba baliknya ada yang ini apa rantainya putus gitu kan. Iya, tadi cek ya, ini kembali kepada ini keteledoran. Kita bisa pahami ini teledor atau enggak. Gimana Pak? Oh iya Mas, maaf tadi saya yang kurang hati-hati. Ya saya taunya mau ini kan bukan untuk ini off-road, saya pakai untuk off-road rusak, maka dia ganti.
Tapi kalau dia bukan karena kurus, nggak tahu Mas ya, saya makainya biasa-biasa aja, kita terima aja pengakuannya kan. Cuma tiba-tiba qadarullah selesai saya pakai malah kayak gini. Ya sudah, kita ngalah sebagai kita dapat uang juga. Kita ini perbaiki sama kayak penjual mobil dan seterusnya. Ya. Ya namanya risiko Ustaz. Ini ya, mana mau semua orang yang nyewa dia yang bertanggung jawab kan. Kayak mobil kayak dia nyual ini ya misalnya kecelakaan karena orang lain ya musibah, maka ya dia nggak mengganti itu. Kecuali kalau dia minjam. Itulah ya kenapa Ustadz minjam itu mengganti sedangkan nyewa nggak ganti? Karena nyewa udah ngasih uang. Jadi lebih aman. Karena udah ngasih uang. Beda sama pinjam. Pinjam dia nggak ngasih apa-apa. Dan ada kaidah al-kharaj bid-dhaman kata Nabi. Keuntungan sesuai dengan resiko. Ya. Kalau untungnya banyak kan minjem itu kan untungnya banyak, nggak ada apa-apa dapat manfaat, tapi resikonya juga banyak. Kalau dia sewa menyewa, ya keuntungannya sedikit. Kenapa? Karena dia udah ngeluarin uang, tapi resikonya juga sedikit, ya. Jadi nggak ada istilah dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya, itu prinsip maling. Ya dengan obeng dapat Mercy ya. Dapat mobil. Ya, prinsip ekonomi itu dengan modal sekian dapat untung semaksimal yang sesuai dengan itu. Nah, ini. Dengan modal sekian dapat untung semaksimal mungkin yang sesuai dengan yang itu. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Enggak ada lagi ya karena kita sudah mau salat asar, ya kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.